Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi mustahiqil hamdi bikamalih. Bikamali dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyi Muhammadin wa ala ashabihi wa alihi. والتابعين إلى يوم الدين ممن تبعه بإحسان وسار على minwalih amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Laftatul Kabadi ila Nasihatil Walad. Jadi sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar. Beliau adalah Abul Faraj Ibnul Jauzi. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidh Abil Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzil Hambali. Saudara sekalian, ada dua pertanyaan yang barangkali perlu kita sampaikan atau perlu kita respon, kita jawab misalnya. Kenapa harus mengkaji kitab ini? Kemudian yang kedua, siapakah Ibnul Jauzi itu yang tadi disebut sebagai seorang ulama besar? Perlu disadari saudara sekalian bahwa kitab ini adalah sebuah perwujudan dari seorang ulama besar, Ibnul Jauzi. Ia sedang menasihati, sedang memberikan wejangan, sedang menuturi kepada putranya yang menginjak masa remaja. Nasihat atau wejangan beliau, atau nasihat dan wejangan Ibnul Jauzi, beliau tuangkan dalam rangkaian bab yang disusun seperti surat untuk disampaikan kepada putranya sebagai nasihat darinya. Inilah surat-surat inilah yang kemudian dinamai dengan Laftatul Kabad. Boleh misalnya dibaca Laftatul Kabad atau Laftatul Kibri atau Laftatul Kabadi, boleh. Jadi surat-surat ini atau kitab ini adalah kumpulan dari surat sebagai bentuk cinta kasih. Sesuatu yang berasal dari lubuk hati seorang ayah kepada anak laki-lakinya yang dianggap mengalami kemerosotan moral, graduasi akhlak. Yang dimaksud siapa putra dari Ibnul Jauzi yang dituju untuk kitab ini atau surat ini, beliau adalah Abul Qasim, putra kedua dari Ibnul Jauzi. Si putra awalnya, atau ketika dia masih kecil, dia sangat baik, rajin, bersemangat di dalam thalabul ilmi. Namun ketika menginjak fase remaja, tiba-tiba dia berubah drastis, sangat ekstrim. Dia bertolak belakang dari yang sebelumnya. Bisa jadi ini adalah pengaruh dari lingkungan atau pengaruh orang-orang jalanan yang ditemui oleh putranya, yaitu Abul Qasim. Saudara sekalian, siapakah Ibnul Jauzi? Lantas kenapa kitab ini penting bagi kita untuk kita ajarkan? Apa kaitannya dengan kita, dengan kitab ini, atau dengan surat-surat yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi? Saudara sekalian, perlu difahami bahwa
Abul Faraj Ibnul Jauzi ini, beliau lahir pada tahun 509, ada yang bilang 510 Hijriah. Kalau kita convert, kalau kita ubah ke Masehi, ya kurang lebih tahun 1115-an. Masehi, 1116-an Masehi. Beliau meninggal pada tanggal 12 Ramadan tahun 597 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 1201 Masehi. Jadi umur beliau ya kita perkirakan sekitar 84 atau 85 tahun. Ibnul Jauzi ditinggal ayahnya ketika meninggal almarhum, ayahnya almarhum saat beliau usia 3 tahun. Jadi beliau adalah anak yatim. Kemudian dia diasuh oleh bibi dari pihak bapaknya, dan Ibnul Jauzi kemudian diantar atau dipondokkan oleh bibinya ini ke seorang tokoh ulama yang terkenal pada saat itu. Beliau adalah Ibnu Nasir. Di masa mudanya Ibnul Jauzi gemar sekali berceramah, berkhutbah. Tentu kepada audien atau objek dari khutbahnya adalah anak-anak yang masih remaja. Sejak muda, sejak kecil beliau sangat terkenal dengan religiusitasnya atau keislaman beliau. Selain diajar oleh Ibnu Nasir, Ibnu Jauzi juga belajar kepada banyak ulama. Hal ini disebutkan di dalam kitabnya Masyakhah Ibnul Jauzi. Jadi dalam kitab ini disebutkan sejumlah guru-guru Ibnul Jauzi. Beliau pernah berguru pada Putra Al-Khayyat dan Ibnu Al-Jawaliqi. Guru beliau di dalam hadis adalah Ad-Dinawari dan Al-Mutawakkili. Di samping itu juga disebutkan bahwa orang-orang yang pernah belajar kepada Ibnul Jauzi adalah tokoh-tokoh besar seperti putranya Muhyiddin Yusuf, kemudian putranya Ali An-Nasih, cucunya Yusuf Ibnu Fargholi Al-Hanafi, penulis Mir'atul Zaman, ya. Kemudian Hafidh Abdul Al-Ghani, Syekh Muwafaq Ad-Din Ibnu Qudamah, kemudian Ibnul Ad-Dubaiti, ya, dan banyak yang lainnya. Termasuk di sini adalah cucu seorang tokoh ulama besar yaitu Abdul Muzaffar. Saudara sekalian, di dalam biografi yang tertulis pada saat itu bahwa Ibnul Jauzi ini memiliki 3 putra. Pertama, putra yang sulung atau putra pertama adalah Abu Bakar Abdul Al-Aziz. Beliau belajar fikih tentang mazhab Hambali dan belajar hadis dari Abul Waqt. Anaknya yang sulung juga belajar kepada guru bapaknya, yaitu Ibnu Nasir. Selain itu dia juga belajar pada Al-Armawi dan beberapa guru ayahnya. Anak yang pertama ini kemudian melakukan perjalanan ke Mosul, dan dia sangat dihargai, terkenal sebagai seorang pendakwah, dan beliaunya meninggal pada tahun 554 Hijriah.
Jadi meninggalnya beliau, Ibnul Jauzi masih hidup, karena Ibnul Jauzi tadi meninggal pada tahun 597 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Abul Qasim Badr ad-Din Ali An-Nasih. Inilah surat ini ditulis kepada putra yang kedua, yaitu Abul Qasim Badr ad-Din Ali An-Nasih. Dan yang ketiga adalah putra beliau adalah Muhammad Yusuf Muhyiddin. Yang ketiga inilah yang digadang atau yang terkenal, yang telah menggantikan bapaknya di dalam berdakwah. Ya. Ia tumbuh menjadi seorang ulama yang sangat baik, ulama yang memiliki kewiraian, ya, dan ia menulis beberapa kitab sebelum kemudian beliau sebelumnya dan sebelum beliau diberi jabatan sebagai kepala inspeksi pasar atau Hizbah ya, di Baghdad. Ya. Kemudian beliau putra yang ketiga ini diangkat sebagai utusan raja, ya, khususnya pada Kesultanan Ayyubiyah di Sam. Ya. Bahkan pada tahun 640 Hijriah, berarti Ibnu Jauzi sudah meninggal, ya. Beliau diangkat sebagai seorang ulama besar di Universitas Mu'tasimiyah, dan sampai kemudian tragedi itu terjadi, yaitu beliau disalib bersama tiga putranya, yaitu Jamaluddin, Syarafuddin, dan Tajuddin. Yang mensalibnya adalah bangsa Mongol. Setelah bangsa Mongol menginvasi dan menguasai Baghdad tahun 656 Hijriah. Saudara sekalian, putra yang ketiga ini dianggap sebagai putra yang sangat berbakti kepada ayahnya, yaitu Ibnu Jauzi, sepanjang hidupnya. Dan tentu saja berbeda dengan putra yang kedua, yakni Abul Qasim. Ya. Saudara sekalian, Abul Qasim itu atau Abul Qasim Badruddin Ali Nasih ini, ia lahir pada 551 Hijriah. 30 tahun sebelum kelahiran saudaranya, yakni Yusuf Muhyiddin. Awalnya, atau masih beliau belajar hadis kepada Abul Fatah Al-Bati, Yahya Ibnu Thabit, Abu Zura, Ahmad Ibnul Muqarrab, Wazir bin Hubairah, dan Syuhdah. Ia juga menulis atau menyebutkan hadis dari sejumlah perawi hadis dari Syekh, kemudian Izzuddin, Abdurrahman Al-Maqdisi, kemudian At-Taqi Al-Wasiti, Al-Kamal Ali Ibn Waddah, Abul Faraj Ibn Al-Zain, Abul Abbas Al-Faruti, Syamsuddin Muhammad Ibn Hubairah. Awalnya putra yang kedua Abul Qasim ini sangat rajin di tahun-tahun awalnya, dan ia memiliki karakter yang baik. Hal ini terbukti dari kebiasaan beliau mencontoh bapaknya, sering berkhutbah, sering berceramah pada masa kecilnya. Namun pada masa sebelum kelahiran saudaranya, yaitu Yusuf Muhyiddin, sekitar tahun 580 Hijriah, ia menghadapi persoalan yang sulit, yang menjadikan dirinya meninggalkan dakwah
Di samping itu kondisinya menganggur, dan inilah sungguh sayang disayang, dia tidak segera mengindahkan nasihat ayahnya untuk sementara waktu terus melakukan dakwah dan tidak melakukan hal-hal yang sembrono, namun nasihat dari ayahnya tidak begitu diindahkan oleh Abul Qasim. Ia bergaul dengan orang-orang yang dianggap tidak buruk, dianggap buruk, yaitu para koruptor, ya, dan kecenderungan beliau pada hiburan dan berpesta pora. Dan terpaksa Ibnul Jauzi tidak mau ditemui, dan ketika ditanya siapakah Abul Qasim, itu dia diam dan bahkan mengingkari kalau dia anaknya. Namun saudara sekalian, di akhir cerita Abul Qasim, dia pun bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sejumlah sejarawan, beliau kerap kali mendoakan bapaknya setelah kematian Ibnul Jauzi. Dan ini menunjukkan bukti bahwa pertobatan beliau dari keterbelokan atau ketersesatan menuju jalan yang lurus kembali. Abul Qasim Badruddin, beliau meninggal pada tahun 630 Hijriah. Saudara sekalian, persoalan yang dialami oleh Ibnul Jauzi bisa saja menimpa kepada kita sebagai orang tua, terutama ayah. Dan mudah-mudahan saya berdoa untuk diri saya dan saudara sekalian, mudah-mudahan hal ini tidak menimpa kepada kita. Namun demikian, tugas kita sebagai orang tua, terutama kepada ayah, terutama seorang bapak, tetap semestinya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hal ini jadi kita, terutama sebagai bapak atau sebagai ayah, ya, semestinya kita menjaga keluarga kita, menjaga anak kita dengan cara menasihati atau membimbingnya. Salah satu khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau juga pernah berpesan kepada kita semua, alimu anfusakum, ajarilah dirimu, wahlikum, dan keluargamu, al khaira, kebaikan. Dengan kita mengajari diri kita sendiri, sering refleksi diri, sering membaca atau sering mendengarkan kebaikan-kebaikan, dan juga keluarga kita, tentu kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan dengan memiliki ilmu tersebut diharapkan ilmu itu bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW kita, panutan kita, Rasul kita, kepada putrinya yang sangat disayanginya, yaitu Fatimah Zahra, beliau berkata bahwa ya Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsika, jadi selamatkan dirimu, minan nari, dari neraka. Fa inni la amliku laki, karena aku tidak akan memberimu, minallahi syai'a, tidak akan memberimu apa-apa dari Allah, di sisi Allah. Jadi anqidhi nafsaki, selamatkanlah dirimu wahai Fatimah, minan nar, dari api neraka. Fa inni, maka sungguh aku, la amliku laki, tidak memberimu
minallahi syai'an. Di sisi Allah sesuatu pun atau sesuatu. Saudara sekalian, pesan atau tuturan atau wejangan Rasulullah kepada Fatimah ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ingin anaknya atau putrinya yang sayangan ini kemudian mengandalkan orang tuanya. Ya, hal ini masuk akal. Hal ini bisa saja terjadi karena Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang dijamin masuk surganya Allah. Namun sesuatu yang berbeda yang dipesankan kepada anaknya bahwa kamu harus berbuat baik kalau ingin masuk surga. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Meskipun faktanya Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat. Namun demikian, saudara sekalian, meskipun Rasulullah bisa memberikan syafaat, tapi tetap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan Rasulullah jangan sampai putri kesayangannya nanti ketika di akhirat kelak tidak bersama Rasulullah atau tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya kepada putri tersayangnya, Rasulullah pernah menasihati sepupunya yaitu Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhoi ayah dan anak tersebut. Apa nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari aku pernah di belakang atau berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Rasulullah itu berkata, "Ya hulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Amamaka. Idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau memohon pertolongan, fasta'in, maka mintalah tolong billahi kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, wahai anak kecil, annal ummata, bahwa umat lawij tamaat, seandainya berkumpul. Jadi gini, seandainya umat manusia itu berkumpul atau bersatu, ya, ala ayyang fa'uka bisyai'in, untuk memberikan kemanfaatan kepadamu sesuatu, lam yang fa'uka. Niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Illa, kecuali bisyai'in qad katabahullahu laka. Jadi kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tulis, Allah telah tentukan untukmu. Walawij tama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Dan kalau seandainya mereka bersatu, berkumpul,
ala ayyadurruka, untuk menimpakan bahaya atau untuk memudaratkan kamu bisyai'in dengan sesuatu, lam yatruka, niscaya tidak akan membahayakanmu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran telah kering. Nah, di sini derajatnya adalah Hasan Sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sebenarnya ada riwayat lain yang hampir mirip matanya atau isinya dengan hadis ini, misalnya dengan lafaz ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu amamaka, maka engkau akan mendapati Allah amamaka, di depanmu atau di hadapanmu. Ta'arraf ilallah, ta'arraf ilallah, ingatlah kepada Allah, firrokhoi, dalam keadaan lapang, ya, ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengingatmu dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sulit atau dalam keadaan terdesak atau kekhawatiran. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'uka lam yakun liyusibaka, jadi ketahuilah segala sesuatu yang Allah tetapkan luput darimu, niscaya tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhtiaka, dan segala sesuatu yang telah ditetapkan menimpamu, maka tidak akan luput darimu. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra, bahwa pertolongan itu ma'as sabri, bahwa pertolongan itu bersama atau beriringan dengan kesabaran. Wa annal faraj, dan sesungguhnya kelapangan itu ma'al karbi, bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesukaran itu adalah kemudahan. Saudara sekalian, nasihat Rasulullah kepada Ibnul Abbas inilah, kemudian Ibnu Abbas mendapat manfaat yang luar biasa dari nasihat tersebut, sampai kemudian beliau mencapai derajat sebagai ulama yang unggul, termasuk salah satu ulama unggul di tataran umat Islam, dan beliau juga menjadi seorang penafsir Quran, turjumanul Quran. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, inilah alasan saudara sekalian, kenapa kemudian kita mengkaji kitab ini. Pertama, bahwa sebagai seorang ayah atau sebagai seorang orang tua, perlu kiranya kemudian kita menasihati anak-anak kita. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada seperti kejadian antara seorang bapak Ibnul Jauzi dengan putranya, yaitu Abul Qasim. Namun memberikan nasihat itu, terjadi penyimpangan atau tidak, adalah kewajiban kita orang tua, terutama bapak, kepada anak-anaknya. Karena itu saudara sekalian, kitab ini saya fokuskan, terutama saya sampaikan nasihat-nasihat Ibnul Jauzi kepada putranya, yaitu Abul Qasim, sama dengan mencontoh seorang Ibnul Jauzi. Isi-isi surat itu saya ingin sampaikan sebagai nasihat juga kepada putra saya, baik secara genealogi maupun putra putri secara hubungan seorang pengajar dan seorang pembelajar. Saudara-saudaraku sekalian, inilah perkenalan atau semacam pengantar kitab ini. Saya ingin membacakan, saya terjemahkan secara singkat, yaitu
doa Ibnul Jauzi. Ya Allah, kasihanilah orang yang air matanya tercurah karena penyesalan atas apa yang dia lewatkan darimu, dan pada jiwa yang terbakar karena jaraknya darimu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, pengetahuanku akan kebaikanmu membuat aku berharap padamu, dan kepastianku akan kekuatanmu yang luar biasa membuatku menemukan pelipur lara di dalammu. Setiap kali aku membuka tabir kerinduan akanmu, rasa malu terhadapmu menahan. Ya Tuhanku, kepadamu aku merendahkan diriku sendiri. Olehmu aku merendahkan diriku, dan kepadamu aku memimpin orang lain. Saudara sekalian, suatu ketika Ibnul Jauzi di antara puluhan ribu orang, dia meneteskan air matanya, dan dia dalam hatinya dia berkata, bagaimana jika mereka semua nanti diselamatkan, orang-orang yang mengaji kepada saya, orang-orang yang berguru kepada saya, sementara aku menjadi orang terkutuk. Dia Ibnul Jauzi menangis, meneteskan air mata. Lantas dia pun berucap, wahai Tuhan, wahai Tuhan dan Tuhanku, jika Engkau memutuskan aku akan dihukum besok, jangan biarkan mereka mengetahui hukumanku darimu. Bukan demi saya, tetapi karena kemurahan hati-Mu, ya Allah. Jangan sampai mereka berkata, dia telah menghukum seseorang, dia telah menghukum seorang ulama, dia telah menghukum seorang guru, dia telah menghukum seorang bapak yang terkenal membimbing orang lain, yang membimbing orang lain kepada Allah, namun dia sendiri tersungkur, terjerebur ke dalam neraka-Nya Allah SWT. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan materi berikutnya adalah muqaddimah dari kitab ini, dan kita akan bahas berikutnya satu persatu bab-bab atau pasal-pasal isi dari kitab Laftatul Kabadi ila Nasihatil Walad, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.